Perkembangan teknologi sekarang sudah semakin canggih dan serba instan. Hanya dengan satu sentuhan saja kita dapat mengakses apapun yang kita inginkan. Misalnya ketika lagi asik-asik scroll sosial media dan ketemu dengan sesuatu yang menarik, pasti kita penasaran dan langsung menekan foto profil untuk mendapatkan informasi. Namun, pernahkah terlintas di pikiran kalian bagaimana itu bisa terjadi? Bukan sulap, bukan sihir, jawabannya adalah hyperlink. Secara umum, hyperlink adalah penghubung, elemen HTML yang bisa mengarahkan satu lokasi ke lokasi lain yang berbeda secara langsung, seperti pintu kemana saja yang bisa membawa kita ke tempat tujuan dengan cepat. Untuk membuat sebuah hyperlink, kita memerlukan tag HTML yaitu tag A dan atribut href. Tapi tunggu dulu, kenapa harus huruf A dan bukan B ataupun C? Huruf A sendiri diambil dari kata berbahasa Inggris yaitu anchor yang artinya adalah jangkar yang selalu menghubungkan kapal dan dasar laut. Sedangkan href merupakan singkatan dari hypertext reference yaitu alamat lokasi yang ingin dituju. Hyperlink bisa kita temui dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar atau icon, list, ataupun bookmark. Yang pertama adalah hyperlink dalam bentuk teks. Hyperlink ini merupakan bentuk yang paling sederhana dan sering kita temui. Misalnya ketika kita ingin mencari informasi, kita akan menemukan banyak teks yang dapat mengarahkan kita ke situs-situs tertentu. Nah, cara membuatnya adalah dengan mengetikkan tag pembuka dan penutup A, kemudian tambahkan atribut href beserta alamat tujuan di dalam tag pembuka A. Jangan lupa sisipkan kalimat yang ingin dijadikan hyperlink di antara kedua tag A tersebut. Selain itu, kita juga bisa menggunakan atribut target self untuk memunculkan halaman di tab yang sama, target blank untuk membuka di tab yang baru, serta title untuk menampilkan keterangan singkat ketika kursor diarahkan ke link tersebut. Yang kedua adalah dalam bentuk foto atau icon, seperti kita yang menekan tombol home untuk kembali ke halaman awal. Caranya mirip dengan yang pertama, namun perlu ditambahkan elemen image dengan atribut source yang merupakan lokasi gambarnya di antara kedua tag A. Yang ketiga adalah dalam bentuk list atau daftar. Mirip dengan hyperlink bentuk teks, kita hanya perlu menambahkan tag pembuka dan penutup UL di antara semua hyperlink bentuk teks yang masing-masing sudah diapit tag pembuka dan penutup LI. Selain tag UL atau unordered list yang berbentuk poin, kita juga bisa menggunakan tag OL atau ordered list yang berbentuk angka berurutan. Yang terakhir, kita juga bisa menggunakan hyperlink untuk berpindah di satu halaman yang sama atau dikenal dengan bookmark. Seperti pembatas buku, kita bisa langsung melompat ke bagian yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus menyiapkan atribut ID pada masing-masing elemen yang dijadikan sebagai penanda sebuah bookmark. Misalnya, kita punya beberapa paragraf. Maka pada paragraf tersebut dapat kita berikan atribut ID seperti demikian. Atribut ID yang ditandai dengan tagar ini akan digunakan sebagai alamat tujuan. Nah, apabila kita menekan hyperlink bookmark tersebut, secara otomatis kita akan dibawa menuju ke paragraf yang dituju. Berbicara tentang hyperlink, biasanya link akan berwarna seperti ini dan berubah menjadi warna ini ketika sudah dibuka. Namun, pernahkah kalian melihat link tersebut dengan warna yang berbagai macam? Singkatnya, hal ini disebabkan oleh cascading style sheets atau CSS yang digunakan untuk mendesain kode HTML. Pada hyperlink sendiri terdapat 4 jenis CSS yaitu link, hover, active, dan visited. Link digunakan untuk desain default atau tampilan awal dari sebuah hyperlink yang belum pernah dikunjungi. Sedangkan hover merupakan tampilan hyperlink saat pengguna mengarahkan kursor ke arah link tersebut. Selanjutnya adalah active yang merupakan tampilan yang muncul setelah kita mengklik hyperlink yang tersedia.
Dan yang terakhir adalah visited untuk memberikan tampilan pada sebuah hyperlink yang sudah pernah kita kunjungi. Dalam satu halaman, kita dapat menerapkan berbagai style tersebut untuk berbagai hyperlink yang tersedia. Caranya adalah dengan membuat sebuah class yang ditandai dengan tanda titik dan tambahkan titik 2 serta jenis CSS hyperlink yang diinginkan. Kemudian berikan kurung kurawal yang diisi dengan warna atau tulisan untuk menampung style-style tadi. Selanjutnya, kelas ini dapat langsung dipakai pada hyperlink yang dikehendaki dan diletakkan setelah kita selesai menuliskan alamat tujuan dari hyperlink tersebut. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, kita jadi tahu kalau hyperlink itu sangat bermanfaat. Kalau nggak ada, mungkin kita harus ketik link satu-satu dulu yang pastinya bakal ribet banget. Dengan mengenal hyperlink, kita bisa pergi kemana saja cukup dengan satu sentuhan. Tapi jangan sampai salah pencet link ya. Sekian dulu penjelasan dari Marky dan Marsy. Terima kasih.